Bersama-sama Bapak Ibu Saudara, ayo bawa penyembahanmu. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah, ku membawa hatiku Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah, ku membawa hidupku Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa. Saya undang Ibu Gembala. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari sembah Tuhan sekali lagi. Buka hati untuk pencurahan Roh Kudus sekali lagi. Urapan yang baru turun atas kami. Urapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu terus Engkau memperbarui urapan-urapan yang ada dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh terus dengan kuat dan gagah bersama dengan Roh Kudus-Mu maju melangkah di hari-hari kami ke depan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau beri Tuhan. Dan sore ini biarlah kami boleh mengkhususkan hati kami dibuka untuk Roh Kudus-Mu bekerja. Dan kami mau melupakan semua yang di belakang kami untuk fokus kepada Tuhan. Sehingga kami pulang tidak sama pada waktu kami datang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati dan diurapi baru sore hari ini. Yang siap katakan bersama-sama amin. Sore-sore buat Allah kita yang dahsyat. Katakan lagi haleluya. 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 Tuhan Yesus ada di sini. Yesus ada di sini. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ada shalom di sini? Ada ya. Artinya saudara ada damai sejahtera sore hari ini. Amin. Amin. Ya. Walaupun apapun yang terjadi barusan tadi. Mau berangkat dari rumah, ada masalah mungkin ya. Ada di jalanan angkot yang mau ngajak berantem dan sebagainya. Tapi sampai di tempat ini damai sejahtera harus pulih kembali. Amin.
Ya, karena itu artinya kita mengandalkan urapan Tuhan untuk kita bertemu dengan Roh Kudus-Nya. Urapan itu akan membuat kami tetap ada di dalam damai dan sejahteranya yang melimpah. Nah, judul sore hari ini adalah pengurapan unity di Pentakosta yang ketiga ini. Nah, terutama ini banyak adik-adik kaula muda. Pentakosta ketiga sudah tahu kan ya? Semua sudah mengenal itu ya. Jadi pencurahan Roh Kudus pertama ada di mana? Di atas sini. Di mana itu? Ayo dong. Adakah adik-adik di sini? Di mana Kevin? Pertama. Azusa Street di kedua, ya. Yang pertama di Loteng Yerusalem. Yang pertama kali 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Jadi hanya 120-an orang yang terima pencurahan pertama itu. Yang lainnya lari kemana-mana nggak tahu. Ya. Kemudian kedua kali adalah di Azusa Street. Sehingga itu merupakan satu pencetusan gelombang yang kedua setelah 1000 sekian tahun berlalu dari pencurahan pertama. Nah hari ini disetujui dan di-on-kan sebagai Pentakosta yang ketiga. Sudah ada diperbarui oleh Tuhan dari Pentakosta yang kedua menjadi jauh lebih besar dan itu menjadi yang terakhir, gelombang yang terakhir sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang setuju katakan amin. Nah makanya ini yang bakal meneruskan estafet ini ada anak-anak muda. Ya, banyak anak-anak muda sore hari ini biarlah engkau siapkan hatimu, dirimu. Ya tidak santai-santai lagi, tidak hanya memfokuskan diri kepada drakor dan mungkin ada yang pengen operasi plastik gitu. Enggak usah lah ya jauh-jauh di Korea ya. Jadi fokuskanlah pada pengurapan Pentakosta ketiga ini untuk membuat engkau menjadi satu unity antara anak muda, orang muda dan orang tua-tua. Disatukan menjadi satu kesatuan. Gereja apapun jenisnya menjadi satu kesatuan untuk bersama-sama keluar menjadi berkat bagi orang-orang yang belum dijamah Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan yang terakhir untuk kita menyatukan semuanya. Kalau di dalam gereja, di dalam denominasi masih ribut terus, bagaimana orang mau beranjak ke situ? Ya, percuma kita ikut Tuhan, katanya ikut gereja baik-baik semuanya, tapi juga ada yang nipu, ada yang berantem, ya, ada yang saling menjelekkan. Itu bukan unity namanya, ya. Jadi Roh Kudus yang satu itu menyatukan kita semua untuk kita menjadi satu visinya. Kalau kamu gereja A, saya gereja B, cara ibadahnya lain, tidak usah saling mencela. Kita terima aja. Oh kamu begitu, saya begini. Oke, kita maju bersama-sama. Sama-sama menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Amin. Setuju? Ya, dan gitulah menuju ke depan ini. Roh Kudus itu sudah ada. Semua sudah diberikan Roh Kudus selama engkau itu menjadi anak Tuhan yang baik dan benar. Engkau pasti terima Roh Kudus itu. Ya, mau kedua, mau ke satu, mau ketiga, pokoknya Roh Kudus itu sudah ada pada kita. Hanya apakah Roh Kudus itu masih menguasai hidup kita penuh? Pengurapan daripada Roh Kudus itu masih penuh enggak di dalam kehidupan kita? Apakah selalu on, selalu aktif atau kadang-kadang mati hidup? Seperti sinyal yang handphone yang enggak jelas. Kalau dibuat telepon juga enggak jelas. WA yang masuk juga enggak jelas. Kalau sinyalnya hidup mati. Betul? Nah mari kita hari ini percayalah bahwa Roh Kudus itu ada pada hidup kita semua. Cuman perlu kita selalu merefresh, memperbarui,
mengisi ulang. Tepatnya seperti itu. Kalau kita handphonenya tidak dicas, pasti baterainya tinggal 1 baris, 2 baris, sebentar lagi habis. Tidak bisa dipakai lagi. Ya, mari di dalam kehidupan kita, yuk setiap hari pagi hari kita bisa cas kehidupan pengurapan yang ada dalam kita itu melalui memuji menyembah Tuhan saja. Tuhan tolong isi aku kembali. Karena dalam kehidupan sehari-hari itu kita banyak mengeluarkan energi rohani itu. Kalau ketemu orang mungkin orang itu ngajak kita berantem. Ya, mungkin di kantor atau di sekolah dimarahin sama bos atau guru. Ingin marah, ingin emosi, kita berusaha untuk menjaga hati. Itu pakai energi rohani kita. Nah sore-sore malam-malam sampai rumah hampir habis tuh baterainya. Ya, kalau tidak dicas besok nggak cukup seharian, mati. Akhirnya kita marah-marah, akhirnya kita jatuh dalam dosa, akhirnya kita ikut-ikutan yang nggak benar. Itu artinya pengurapan itu habis. Ya. Jadi pagi hari perlu, mari kita menyerah kepada Tuhan untuk memulai hari ini dengan pengurapan yang baru. Setiap hari. Ya, kalau kita ibadah di gereja, kita dicas kembali bersama-sama secara korporat dari pemimpin rohani kita. Kalau engkau ikut youth, engkau ada di dalam kul, itu dicas kembali pada waktu kita berdoa menyembah Tuhan bersama-sama. Ya, saling mendukung di dalam kekurangan-kekurangan kita. Mungkin yang satu lagi hot, full baterainya, yang satu sudah habis gitu. Ya, ini bisa saling menolong, saling menopang di dalam satu komunitas. Nah, karena pengurapan itu penting dari zaman Perjanjian Lama, pengurapan itu dipakai untuk acara-acara yang sakral, acara-acara yang penting untuk pentabisan raja-raja, nabi-nabi, bait Allah, demikian juga untuk alat-alat persembahan untuk Allah itu. Perlu dikuduskan, diurapi dengan minyak yang khusus, minyak zaitun yang diproses lama sekali. Untuk tidak sembarangan segala minyak bisa dipakai untuk urapan di Perjanjian Lama. Tapi kita sekarang ada di Perjanjian Baru, apakah urapan itu masih perlu? Perlu tetap. Walaupun tidak harus dengan minyak yang seperti itu. Kadang-kali kita nggak ada minyak zaitun, ya pakailah minyak goreng juga, ya kan? Tidak salah. Yang penting iman kita bukan minyaknya. Katakan amin. Ya. Dan tanpa minyak pun jadi, karena Roh Kudus itu sudah ada pada kita. Ya, tinggal kita aktifkan kembali. Ketika kita mau mendoakan seseorang dan sebagainya, yakin bahwa ada pengurapan dari Allah atas kita. Nah, apakah pengurapan itu terus ada selamanya dalam kehidupan kita sampai mati? Enggak. Pengurapan itu bisa hilang, bisa left bahasa sekarangnya, ya, meninggalkan kita. Karena apa? Karena tidak setia kepada Tuhan. Pertama, kitanya sendiri yang meninggalkan Tuhan. Yang tidak lagi datang sama Tuhan. Tuhan tuh rindu selalu bertemu kita. Sering dia menanti-nantikan. Atau kalau kadang datang kita nyanyi, terus kita ngomong, terus kita minta, terus daftarnya 27 poin. Jadi sudah selesai itu, amin. Tuhan belum jawab apa-apa. Itu loh. Ya, mari rubah kita. Sekarang ini datang sama Tuhan, menyenangkan Tuhan. Walaupun kita nggak usah beri daftar permintaan, Tuhan tahu apa yang dibutuhkan hatimu. Gak ada yang amin. Diam aja udah pokoknya senangkan Tuhan, dia akan memberikan apa yang dibutuhkan. Apa yang sedang kau pergumulkan. Dia lebih tahu dari segala yang ada dalam hidup kita. Karena dia pencipta. Ya, kita hanya diam, nyanyi, menyenangkan Tuhan. Tuhan, aku rindu padamu, aku mengasihimu. Tegur aku Tuhan, apa menjadi kesalahanku.
Ya, kalau ada waktu luang enggak usah bingung-bingung, wah ini long weekend saya harus isi apa ya. Padahal kantongnya belum dapat kiriman, anak-anak muda misalnya. Diem aja di kamarmu, nyanyi, dengarkan Tuhan, tenang, sepi, diam aja. Hanya buka hati kita, di situ urapan Tuhan itu turun. Percaya. Ya, jadi kalau lagi kesel, lagi banyak masalah, lagi apa, udahlah nyingkir aja. Kita menyendiri bersama Tuhan, maka engkau akan refresh, akan disegarkan kembali. Itu artinya urapan itu turun kembali atas kita. Sehingga kita keluar menghadapi segala sesuatunya lagi dengan lebih segar lagi. Dengan lebih segar di dalam kerohanian kita. Jadi tidak kalah lagi. Ya, itu yang menjadi kita perhatikan hari-hari ini. Karena ini merupakan gelombang yang terakhir, yang terbesar untuk memenangkan seluruh dunia ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang paling oke di hadapan Tuhan adalah kita berdoa untuk jemaat, jiwa-jiwa yang ada di seputar kita. Engkau punya teman-teman, mungkin teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, yang selalu mukanya muram, yang selalu mengeluh, atau yang selalu sakit-sakitan. Karena gerimis sedikit, absennya seminggu. Nah, ini yang seperti ini ya, padahal dia ke gereja juga. Itu yang perlu kita tularkan, roh yang ada pada kita itu, pengurapan yang ada pada kita. Supaya dia tuh tanya, kok kamu aman-aman saja sih selalu happy padahal di kantong duitnya sedikit. Karena hidup kita tidak tergantung pada uang, tapi tergantung kepada pemberi uang itu. Ya, siapa pemberi uang? Ya mungkin orang tua, mungkin bos, tetapi itu nanti Yesus Tuhan kita yang akan menggerakkan mereka. Apa yang menjadi kebutuhan kita. Mau naik gaji, lakukan yang terbaik buat pekerjaan kita. Ya, jangan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi lakukan plus lebih dari yang ditugaskan. Gitu. Ya kan Tuhan bilang suruh jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Itu caranya untuk menyenangkan manusia. Dan dengan demikian Tuhan disenangkan juga. Jangan pelit-pelit apalagi sama Tuhan. Ya. Dalam pelayanan, di dalam kita dalam tanda petik membuang waktu kita untuk Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan. Karena Tuhan tidak pernah mau berutang kepada siapapun. Ya, anak-anak muda yang kau masih punya tenaga yang luar biasa, jangan dipakai untuk ajojing ya. Kalau konser itu berapa jam berdiri terus jingkrak-jingkrak itu mau kuat bayar mahal lagi. Ya, tapi kalau buat gereja untuk pelayanan, ayo anak muda, di sini anak muda belum pernah dengar saya misi. Ini Kak Anto sudah misi kemana-mana ini. Nanti bisa sekali-kali ikut ya. Dibayarin Bu? Kagak. Saya juga gak bayarin dia. Kalau engkau punya hati untuk itu, Tuhan akan sediakan semuanya. Jangan tunggu sampai gak bisa jalan pakai tongkat, kelamaan jalannya. Ya, di tempat-tempat yang sulit dilalui. Itu siapa yang mau jadi pelayan Tuhan di satu cabang kecil di pelosok, mungkin tidak ada sinyal HP, taruh di sana untuk menggembalakan. Nah, ada yang mau lapor karena ini ada yang nyari. Hidup sih pasti hidup lah, untuk hidup dijamin gitu, ya. Tetapi tahan nggak seperti itu, gitu. Kalau kita dulu orang dari barat ke timur, ya kan, misioneri itu muda-muda masih punya anak bayi dibawa-bawa sampai ke Indonesia ini, tinggalnya di hutan. Di Papua itu banyak yang kena malaria. Ya, anaknya kecil-kecil di sana hidupnya enak, sangat mewah.
mau meninggalkan itu hanya untuk Indonesia. Artinya untuk orang-orang yang terpencil. Tadinya kita juga orang-orang terpencil di sini. Nah, itu yang menjadi pompa buat kita. Sekarang Indonesia sudah diberkati Tuhan. Sudah sekian banyak orang percaya Tuhan. Ayo kita mengalir, kembalikan pujian, syukur kita kepada Tuhan. Karena sekarang aliran Roh Kudusnya adalah dari timur ke barat kembali. Dulu dari barat, dari Yerusalem barat, negara barat, terus ke Indonesia. Siapa yang bawa ke sini? Orang Belanda, orang Inggris. Dia menjajah sembari menyampaikan Injil itu. Nah, kita sekarang sudah sampai di sini, Tuhan beri kesempatan Indonesia menjadi kunci Pentakosta ketiga untuk kembali ke barat. Itu sebabnya kenapa ada Azusa Street Prayer Tower. Di gelombang kedua itu di Azusa, betul tadi. Nah, disitulah sekarang dibuka Prayer Tower itu. Tuhan menugaskan gembala pembina kita Pak Niko. Harganya mahal sewa di Amerika itu. Tetapi dia nurut selalu. Dulu bangun SICC nurut aja. Di tengah krisisnya Indonesia. Itu dibangun dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan bangsa-bangsa datang. Tapi sekarang harus kembali ke barat. Jadi bukalah di barat. Di USA itu. Ya, puji Tuhan nanti Amerika ini yang sekarang ini sudah jauh berbeda dengan zaman dulu. Yang disebut negara Kristen, superpower, takut akan Tuhan. Di mata uangnya ada tertulis In God We Trust, sekarang udah sangat berbeda. Bahkan sudah hampir sama kayak Sodom gitu. Tidak mengenal Tuhan lah sebetulnya. Contohnya apa? LGBT segala macam aborsi sudah dihalalkan. Mungkin klipnya bisa diputarkan sebentar dulu klip. Ibu Teresa karena pendek kan beliau. Pendek cenderung membungkuk. Dia dituntun maju ke depan. Orang pikir mau bicara apa ini orang. Ya udah mulai bisik-bisik itu mahasiswa-mahasiswi. Mau apa ini orang? Wanita pendek, wanita yang cenderung membungkuk, yang postur tubuhnya nggak cantik lah dibandingkan yang lain ya. Ya, tapi bayangkan begitu dia bicara kayak malaikat loh. Sampai saya berkata, itu orang terdiam. Beberapa menitikan air mata. Bill Clinton ada di situ. Dia bilang begini, Billy mau kamu bawa kemana Amerika? Kalau kemudian free sex diizinkan merajalela, LGBT diizinkan merajalela, Alkitab dilarang dibacakan, kemudian doa tidak lagi boleh didoakan untuk kelas-kelas atau sekolah-sekolah, doa dihapus, kekristenan dihapus. Amerika akan degradasi ke depan, Amerika akan berantakan ke depan. Dan apa yang Teresa katakan terjadi sekarang buat Amerika. Bapak Ibu itu Bill Clinton, nunduk. Saudara berani begitu sama Presiden Amerika? Asli itu. Itu Bill Clinton tunduk, bayangkan. Saudara, wartawan yang live, itu kamera goyang. Goyang kamera. Bukan gak profesional. Dia ngomong begini, produsernya marah. Acara live, bayangkan. Produsernya marah kan. Tapi wartawan tuh bilang begini, ya ampun ini begitu wanita itu naik ke mimbar. Itu kayak ada atmosfer apa begitu. Kayak ada atmosfer yang membuat saya itu gemetar berdiri. Saya harus bersandar di tembok untuk tetap kokohkan kaki saya. Saya profesional di bidang kamera. Orang kamerawan profesional bayangkan. Tapi goyang hasil live-nya. Ya karena itu. Dia bukan presiden. Gak punya otoritas untuk melepaskan nuklir. Gak punya tentara untuk berperang. Gak punya kekuatan apa. Bayangkan wanita dari Kalkuta yang biasa. Nah itu yang disebut dengan kingdom authority itu. Ya, kingdom authority. Otoritas daripada kerajaan Allah itu adalah pengurapan itu. Kenapa Ibu Teresa bisa punya power seperti itu? Dia orang biasa. Hanya cinta bangsa, cinta orang-orang miskin. Tetapi kekuatan pengaruh urapan Tuhan itu luar biasa.
dia sampai bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kenyataan pada waktu itu adalah Bill Clinton, presidennya. Dan setelah Bill Clinton itulah makin turun kehidupan kerohanian di Amerika. Ya, doa Bapa kami dari sekolah-sekolah, kelas-kelas diturunkan, dari kantor-kantor pemerintah diturunkan. Tidak ada lagi doa pagi dan sebagainya. Ya, akhirnya sampai sekarang kita melihat kalau orang bilang mungkin Tuhan itu bersalah kalau tidak menghukum Amerika, padahal dia menghukum Sodom. Harusnya Tuhan tidak enak hati dengan Sodom, karena Amerika sudah mirip seperti itu, di mana semua dihalalkan, agama semua dihalalkan, toleransi judulnya, ya, kedengarannya tuh manis, menghargai hak asasi manusia sangat tinggi. Sehingga kalau maunya cewek menikah dengan cewek, jangan dilarang. Itulah bangsa yang begitu besar, begitu modern, begitu maju, begitu punya Tuhan tadinya, dan sekarang menjadi hancur-hancuran seperti itu. Sebentar lagi kita sudah dengar beberapa hamba Tuhan kemarin mengatakan dolar itu tidak akan dipakai lagi sebagai ukuran standar dunia. Ya, tapi masing-masing di timur akan pakai, di Asia akan pakai mata uangnya sendiri. Saya sudah dengar itu. Dan memang benar, sudah planning ke situ. Makanya kita jangan mengandalkan yang gede-gede, ya. Jadi pengurapan itu penting sekali. Kalau kita membaca di Hebat tadi, hari-hari ini, minggu kemarin itu bacaannya adalah dari Pengkhotbah 1 sampai 7. Hari ini mulai Pengkhotbah 8. Mungkin saudara udah sering puluhan atau ratusan kali membacanya. Tetapi setiap kita membaca itu dengan serius, ada sesuatu yang kita bisa tarik. Dan saya pun menarik rema daripada pembacaan yang sampai 7 ini aja. Bahwa di situ Salomo mengatakan dia orang yang paling luar biasa di seluruh dunia ini. Ya, hartanya luber bukan main. Apanya lagi? Hikmatnya luar biasa untuk menolong orang. Yang cerita paling terkenal adalah yang 2 wanita bawa 1 bayi itu kan. Hikmat dia apa? Belah aja 2. Nah itu. Jadi di situ ketahuan mana yang punya. Itu antara lain. Dan jangan tanya lagi, istrinya paling top di dunia ya. Berapa dia? Berapa Pak Franky? Istrinya Salomo berapa? Pokoknya tidak ada yang nandingi. Ya, 1000 ya. 1000. Gundik dan istri. Tapi akhirnya dia bilang apa? Semuanya itu sia-sia. Termasuk hikmat itu sia-sia. Dia memberikan hikmatnya, kebijaksanaan kepada semua orang. Tapi toh itu sia-sia akhirnya. Orang itu yang menerima dan orang itu juga akan berlalu begitu aja. Dia sendiri juga akhirnya akan mati begitu aja. Biarpun 1000 istri tidak mendatangkan kepuasan. Nah makanya hari-hari ini biarlah kita belajar dari Salomo ini. Untuk kita itu berpadan dengan apa yang ada. Berjuang boleh, bekerja boleh. Supaya menjadi makin baik, makin banyak berkat daripada Tuhan. Rajin bekerja sangat oke. Tetapi bukan ambisi caranya. Artinya menghabiskan semua tenaga waktu hanya untuk mengejar kekayaan atau jabatan. Sehingga waktunya untuk ibadah tidak ada. Untuk keluarga tidak ada. Sehingga akhirnya keluarga berantakan. Yang judulnya tadinya bapak-bapak bilang aku kerjakan untuk anak-anak. Untuk generasi penerus. Tapi anak-anaknya bubar semuanya. Hancur.
dan tidak ada yang bisa diandalkan. Sia-sia semuanya. Usaha menjaring angin kalau mau bilang. Ya, peringatan sore hari ini tidak kebetulan bacaan kita di pengkhotbah itu. Biarlah kita ini tidak menyia-nyiakan waktu kita. Yang paling penting kita hubungan dengan Tuhan terus jos. Artinya tidak ada hambatan. Selalu baru setiap pagi urapan Tuhan. Sehingga kita ngerti ini perlu diambil enggak ya Tuhan? Ini perlu dilakukan enggak ya Tuhan? Menghadapi orang seperti ini bagaimana ya Tuhan? Itu tuntunan daripada pengurapan itu, saudara. Ya, jadi saya akan berikan beberapa alasan mengapa pengurapan itu penting. Yang pertama, memberikan pemahaman dan pengertian dalam banyak hal. Yang kedua, meningkatkan level rohani kita. Rohani kita tidak pendek, ya. Kanak-kanak terus, sedikit-sedikit ngabek, sedikit-sedikit berhenti dari aktivitas, meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan, hanya karena masalah-masalah sepele, itu artinya TK kelasnya. Ya. Terus membawa kepada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Karena ketika kita punya pengurapan yang dahsyat dari Tuhan, masalah apapun dalam hidup kita bisa menjadi berkat dalam waktu yang singkat. Lihat aja waktu COVID, berapa orang mengalami masalah berat, tidak ada pekerjaan, ya semua luar biasa, seluruh dunia jungkir balikan. Tetapi yang terus tenang hidupnya, mengandalkan Tuhan, dia mengalami berkat yang besar. Justru mendapat sesuatu yang baru yang bisa membuat dia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu salah satu contoh aja. Dan yang keempat adalah membawa kepada keintiman kita dengan Allah. Kita tidak mungkin bisa intim kalau tidak ada Roh Kudus yang full dalam hidup kita. Kalau pengurapan tidak penuh, banyakkan pikiran kita banyak kotor-kotorannya, tidak bisa tenang untuk menyenangkan Tuhan, tidak bisa. Ya, kita lihat ayat-ayatnya ya. Tuhan Yesus aja itu perlu pengurapan, saudara. Lukas 4 ayat 18, 19. Lukas 4, 18, 19. Mari baca sama-sama ayat kita yang pertama ini. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Balik ke 18 tadi. Jadi roh Allah, roh Tuhan ada pada kunya besar. Siapa dia? Kunya besar, siapa itu? Yesus, anaknya, ya. Belum, ya. Lalu sebab Ia, Allah itu mengurapi Yesus untuk menyampaikan kabar baik. Tugas kita sekarang adalah menyampaikan kabar baik seperti Yesus menyampaikan kabar baik. Demikian juga itu diteruskan kepada kita. Ia mengutus aku, Yesus. Apa tadi? Untuk apa? Berikut, memberitakan pembebasan pada orang-orang yang tertawan, rohnya tertawan. Mungkin pada tawanan-tawanan juga secara fisik. Ya. Lalu yang penglihatan bagi yang buta, buta rohaninya. Tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana bisa melek rohaninya. Tidak pernah mendengarkan apa-apa, ibadah juga enggak, tapi menamakan dirinya Kristen. Nah, inilah yang menjadi tugas kita. Juga membebaskan orang-orang tertindas yang kehidupannya ditekan karena dia Kristen, disingkirkan, ditekan, dicaci maki dan sebagainya. Lalu memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini PR kita semua. Ya, ini dari Allah Bapa kepada Yesus Kristus dan itu diteruskan kepada kita, yaitu ayatnya 2 Korintus 1
21, 22. Ayat-ayat pendukung bahwa kita pun dapat urapan ini. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus, di dalam Tuhan tadi, Yesus, adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi jaminan itu adalah Roh Kudus. Pengurapan daripada Allah yang ada pada kita itu sebagai meterai. Sebagai surat berharga yang ada dalam hidup kita untuk mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara ngerti enggak bahwa kita ini sudah disediakan apa saja oleh Allah Bapa kita. Karena kita anaknya. Yang tidak anaknya ya tentu enggak dapat ini. Nah kalau kita anaknya, kita punya roh itu di dalam kita. Sehingga kehidupan kita mirip Bapa. Amin, amin. Mengerti sampai di sini? Jangan sampai ini miss. Kita dapat urapan Roh Kudus itu supaya roh itu ada dalam kita, mengubah kehidupan kita menjadi berkat. Memberitakan tadi semua, membebaskan semua tadi itu yang terikat dan sebagainya. Jangan sebaliknya malah kitanya terikat. Sering ikut-ikutan sama teman, mencari orang-orang pinter, mencari ilmu-ilmu untuk cepat kaya, untuk cepat dapat jodoh. Akhirnya malah jadi sengsara, bertubi-tubi. Karena Roh Kudus tadi didiamkan. Tidak diaktifkan sama sekali. Nah makanya pasti tidak akan mencapai apa yang disediakan Tuhan Allah kita. Amin enggak? Benar enggak ini? Ayatnya ini loh. Meterai itu melalui yang Roh Kudus yang ada depan kita. Jadi sebetulnya hidup kita itu udah jaminan. Kalau kita punya sertifikat rumah, ya aman no. Kalau butuh kita tinggal jual. Dan kita tidak pernah akan diusir dari rumah itu. Ada meterai. Nah meterai itu ada pada kita melalui pengurapan itu. Jadi jangan dianggap remeh kehidupan kita dengan Tuhan secara roh. Karena itu adalah meterai. Dan engkau dijamin apa saja dalam hidupmu. Allah Bapa kita luar biasa. Dia pemiliknya. Dan kita sudah tinggal terima aja. Cuman seringkali kita enggak sadar bahwa kita punya hak itu. Sayang sekali. Pengurapan ini bisa hilang. Ya seperti tadi baterainya tinggal sedikit enggak dicas hilang lama-lama. Karena apa? Tidak mengikuti firman Tuhan. Tidak mematuhi perintah Tuhan. Bahkan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Meninggalkan persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Karena kecewa, karena daya tarik yang lain. Nah itu kalau tidak dewasa di dalam rohaninya, kita gampang terbawa ke sana kemari arus dunia ini. Sehingga sangat rugi, padahal kita sudah punya hak waris tadi itu semuanya. Ya, jangan sampai kita kehilangan itu. Bapak Ibu, lalu Yakobus 5 ayat 14. Ini satu pengurapan lagi yang kita bisa juga lakukan dalam kehidupan kita bersama dengan sesama. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi kalau kita sakit atau kita ada masalah terikat tadi itu, ada roh-roh yang mengganggu dan sebagainya, keterikatan dengan roh-roh yang lain, itu bisa panggil penatua, artinya mungkin pendoa, mungkin gembala, ya atau gembala kul, bisa dan bisa dioleskan minyak untuk tanda bahwa itu urapan dari Allah turun mengusir daripada roh-roh jahat itu.
Nah sebaliknya Anda semua punya roh itu, roh pengurapan itu. Engkau bisa membebaskan orang tadi. Dengan cara engkau berdoa, mengoleskan minyak dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan Anda yang manggil dong. Harusnya Anda yang dipanggil. Gitu kan. Menjadi berkat toh. Karena kita punya yang dahsyat. Pengurapan daripada Tuhan itu. Engkau yang dipakai orang. Dipanggil temanmu mungkin. Wah ada tetanggaku kesurupan ini tadi malam. Ya. Jangan malah dia bilang, wah gue gak berani tuh. Nah, nanti nular malah kesurupan bareng-bareng. Tapi roh kita, roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh manapun. Amin. Ya, jangan bilang aku kan muda, aku masih ABG, mana mungkin aku bisa itu. Tidak ada batasan umur di dalam Tuhan. Kalau kita sekarang melihat kesaksian-kesaksian ya di YouTube itu anak-anak kecil mulai dipakai Tuhan untuk khotbah, untuk menyampaikan. Ya kalau dia dapatnya dari mana? Anak 5 tahun saudara. Belum lama saya dengar kemarin ini. Nanti kapan-kapan ditayangkan. Kalau ketemu lagi. Ya. Dia bisa menyampaikan begitu jelas. Waktunya sudah singkat, Tuhan segera datang. Dia bukan mengada-ngada. Dia juga enggak baca dari manapun. Kalau enggak dia mendoakan. Mendoakan gurunya. Mendoakan temannya. Anak kecil-kecil saudara. Yang sangat polos itu. Kenapa Tuhan angkat anak-anak kecil ini? Karena yang gede kebanyakan kotorannya. Ya, kebanyakan apa? Alasannya. Untuk tidak dipakai Tuhan. Wah saya gini Tuhan, wah saya lagi gini. Saya lagi ribut sama pacar. Saya lagi keles sama orang tua. Nah itu semua harus beres. Harus selesai hari ini juga. Karena belum tentu besok tahu kita apa yang terjadi. Amin. Nah, ya, menjadi alat Tuhan di zaman akhir ini. Menyelesaikan amanat agung Tuhan. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tidak perlu kau khotbah di mimbar begini. Ya, tapi ada teman, ada tetangga, ada siapa saja di mana kita ketemuan, ya. Ada pengaruh gitu kayak Ibu Teresa tadi ketika naik itu pembawa kamera itu sampai gemetar. Itu artinya itu ada roh pengurapan yang dahsyat. Ketika engkau masuk teman-teman bisa terpesona. Gak usah ngomong apa-apa, orang terpesona melihatmu. Ya, yang sedih, yang sakit, yang apa menjadi segar melihat kehidupan kita. Seperti ayatnya di itu, yang 10 orang akan mengikuti, akan memegang puncak jubahmu. Artinya orang akan melihat engkau dan mengikut untuk mencari Yesusmu. Jangan sebaliknya. 10 orang lari semua dari kamu karena kehidupanmu yang enggak benar. Itu sangat mengerikan. Ya, iblis bekerja mati-matian sekarang untuk menjatuhkan orang-orang yang setia sama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dalam tanda petik besar yang dipakai Tuhan, yang jemaatnya banyak sekali. Itu yang menjadi incaran, dijatuhkan karena kalau dia sampai jatuh pengikutnya juga akan berantakan. Pasti banyak juga yang jatuh juga karena kecewa atau karena ya ikut aja lah karena dia kan pemimpin kita. Padahal dia langkahnya sudah salah. Nah itulah hari-hari ini yang diperbuat sedang Tuhan menurunkan Roh Kudusnya yang sangat besar. Iblis juga berjuang mati-matian untuk menyeret orang-orang yang justru setia kepada Tuhan. Kalau yang enggak setia ya didiemin aja, udah temennya dia kok. Ya tak? Nggak usah diapa-apain, dia sudah tersesatkan gitu. Sudah enggak sadar dosa, sudah enggak sadar kesalahan. Biarin aja. Tetapi yang setia, yang melayani, yang selalu ibadah dengan rajin. Nah ini yang menjadi incaran iblis. Maka dari itu mari tegakkan kembali, bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Minta pengurapan lagi terus
pengurapan bungkus dalam kuasa Roh Kudus itu setiap hari supaya kita tidak akan jatuh di dalam dosa. Amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita terus maju minta pengurapan yang baru itu untuk kita menjadi alat Tuhan menghancurkan ikatan-ikatan segala roh-roh yang bukan dari Allah. Jangan takut dengan roh apapun. Kalau engkau oke hubungannya dengan Tuhan, pasti menang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu kan janji Tuhan. Tergantung kita on kan enggak, aktifkan enggak Roh Kudus itu kembali. Ya mungkin sudah banyak masalah dalam hidup ini, kita perlu refresh. Diam sama Tuhan, ambil waktu. Enggak ngapa-ngapain, kalau bisa main gitar. Mau fales mau enggak Tuhan tetap dengar. Ampuni saya Tuhan, bersihkan aku kembali, berikan cas kembali supaya kehidupan rohku menyala-nyala untuk menjadi alat Tuhan. Dimanapun aku berada menjadi berkat, menjadi terang, bukan terang menjadi gelap. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, siapkan hati juga untuk siap dalam perjamuan kudus. Dan sebelum itu kita akan menyanyi lagu lama. Anak-anak muda mungkin belum lahir, tapi hari ini biarlah kita mendapatkan yang lama menjadi baru. Ya. Urapan baru turun dan menghancurkan segala belenggu dosa. Haleluya. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Ayo nyanyi lagi dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang full, dengan musik yang lebih kencang dan lebih cepat sedikit ya. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Sekali lagi, urapan Allah. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Satu kali lagi katakan, urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terjalan di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Sorak kemenangan, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada
ada urapan baru Engkau sembah Tuhan. Berbahasa roh. Saat ini Tuhan sedang mengurapi Engkau baru. Diperbarui, refresh semua yang ada dalam hidupmu. Hancur oleh kuasa darah Yesus. Di dalam pengurapan yang baru, lepas segala belenggu-belenggu dosa, segala ikatan-ikatan masa lalu. Apapun tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Akui saat ini juga supaya urapan baru itu turun atasmu, memberi kau kekuatan, kelegaan, dan engkau pasti keluar sebagai pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima urapan yang baru itu. Darah Yesus membebaskan engkau hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan sore ini. Mari saya undang para pelayan perjamuan. Saudara tenang di hadapan Tuhan, ambil waktu sejenak. Bereskan hati sekali lagi sebelum engkau terima tubuh dan darah Yesus. Biarlah kuasa urapan yang baru menyucikan, menguduskan kita semuanya. Berkati para pelayan-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu, semua kami dilayakkan untuk terima tubuh dan darah Yesus. Sucikan, kuduskan kami, ampuni setiap dosa-dosa kami. Yang tersembunyi dari kapanpun, bongkar hari ini. Karena Tuhan segera datang kembali. Biarlah kami tidak akan tertinggal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat baru sore hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sukacitaku Kasih Tuhan. Kasih. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagi-Mu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, bangkit berdiri semuanya. darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya. Saudara sudah terima semua roti dan anggur? Oke, puji Tuhan, kita akan siapkan hati untuk sakramen perjamuan kudus sore hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus.
Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan untuk kebaikannya, untuk penebusannya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas korban-Mu di kayu salib bagi kami. Tebus-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Percaya pengurapan yang baru sudah turun atasmu dan segala sakit penyakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Segala masalah-masalah menjadi berkat bagi kehidupanmu. Dan semua yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terimalah berkat baru daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini engkau maju ke depan tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran. Karena Tuhan yang mewariskan, menjamin, memeteraikan di dalam kehidupan kita akan semua yang disediakan bagi kehidupan kita ke depan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore ini, malam ini ada ucapan syukur kepada Tuhan.
atas semua perbuatannya yang sudah kami terima dan akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati untuk membawa pulang berkat Tuhan, damai dan sejahtera yang melimpah-limpah, kasih anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga, dan teruslah berjanji untuk makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya di Pentakosta yang ketiga ini, hari ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Hari Minggu Tuhan berkati. Bagi saudara bisa bersatu di sejenak mengucap syukur atas ibadah sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.